Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati kepada Ibu Fatonah Kadaud sebagai pembina dalam mata kuliah kajian gender. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya yaitu Khairulillah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 6 IKT D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai beberapa tema yang berkaitan dengan isu gender. Kembali kepada yang pertama, yaitu isu gender. Apakah yang dimaksud dengan isu gender itu? Isu gender itu adalah sebuah memperjuangkan seorang untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan di dalam situasi apapun. Nah, mengenai isu gender ini banyak tema-tema yang mengangkat perempuan, di mana menempatkan perempuan dalam kesetaraan. Misal seperti ini, dalam tema penciptaan manusia. Nah, sebenarnya apa yang melatar belakangi isu gender ini? Isu gender ini dilatar belakangi oleh 3 hal. Nah, di sini saya mengambil dari Rifat Hasan yang mengatakan bahwa pandangan Yahudi atau akar dari kepercayaan Yahudi dan Nasrani mengenai seorang laki-laki yang mendominasi di dalam tradisi Islam itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana penciptaan seorang perempuan itu adalah dinomorduakan setelah penciptaan dari seorang laki-laki. Nah, dan hal ini digambarkan oleh penciptaan Adam yang pertama diciptakan, kemudian Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, ketika kita hadapkan dengan isu gender, perempuan di sini memang dinomorduakan setelah Adam, atau Hawa yang dinomorduakan setelah Adam. Nah, ini kemudian dikritik dan dibantah oleh para feminis Islam. Kemudian yang kedua yaitu yang melatar belakangi isu gender itu adalah wanita sebab utama manusia diusir dari surga. Kemudian yang ketiga yaitu perempuan itu diciptakan bukan hanya untuk perempuan itu diciptakan untuk laki-laki. Dan bukan hanya itu saja, perempuan ditakdirkan sebagai yang memenuhi kebutuhan seorang laki-laki. Nah, di antara 3 hal tersebut tentu sangat dipandang sangat subordinasikan seorang perempuan. Sehingga ada beberapa tokoh feminis yang sangat prihatin dengan hal-hal yang demikian ini. Salah satu seorang tokoh feminis yaitu Rifat Hasan, dalam isu yang pertama beliau membantah mengenai bagaimana penciptaan seorang laki-laki dan perempuan itu memang sama dan tidak ada yang membedakan. Nah, dalam argumen ini beliau dengan tendensi Al-Qur'annya menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian beliau juga menguraikan ayat yang selanjutnya yaitu surat Al-A'raf ayat 189 yang berbunyi walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah surat Az-Zumar
nafsi wahidah. Nah, dari ketiga ayat tersebut yang mengatakan bahwasanya seorang wanita dan seorang perempuan itu diciptakan dari sesuatu yang sama, yaitu min nafsi wahidah. Di sini Rifat Hasan mengatakan nafsun itu bukan melulu diartikan seorang laki-laki. Nafsun di sini menurut Rifat Hasan yang dikutip dari kamus mengatakan bahwasanya nafsu itu juga bisa disadarkan dengan seorang laki-laki, juga bisa disandarkan kepada seorang perempuan, sehingga tidak melulu di situ diartikan min nafsi wahidah, yaitu dikatakan dari Adam. Sebegitu pula dengan lafaz Adam. Lafaz Adam di situ adalah bisa dari kata Adam bisa menjadi Adamah, yang artinya yaitu tanah. Tanah di sini menunjukkan bahwasanya manusia itu berasal dari genetik yang sama, yaitu adalah tanah. Nah, itu adalah argumentasi yang digunakan oleh Rifat Hasan dan sebagai analisis bahwasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan itu diciptakan dari sesuatu yang sama dan tidak ada yang membedakan. Nah, kemudian dari latar belakang isu yang kedua yaitu mengatakan bahwasanya wanita itu adalah menjadi sebab pertama bagaimana seorang manusia itu diturunkan dari bumi. Dan ini digambarkan oleh peristiwa Nabi Adam dan Ibu Hawa yang dalam pemikiran masyarakat umum mengatakan bahwasanya Hawa lah yang menjadi sebab bagaimana Adam dan Hawa ini diturunkan di bumi. Sehingga di sini ada seperti subordinasi seorang terhadap seorang perempuan, bahwa perempuan itu menjadi sebab sesuatu itu menjadi tidak benar, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian hal itu juga ditanggapi oleh seorang tokoh feminis yaitu Rifat Hasan. Beliau dengan argumennya di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan sampai 36. Kemudian QS Al-Quran surat Al-A'raf ayat 19 sampai 25. Nah, di situ menjelaskan bahwasanya setan itu adalah sesuatu yang bukan hanya menggoda Hawa ataupun Adam, tetapi juga Adam dan keduanya. Sehingga dari pemahaman teks ayat tersebut mengatakan bahwasanya kesalahan yang dibuat itu bukan hanya kesalahan Hawa, tetapi itu adalah suatu kesalahan yang kolektif. Artinya tidak melulu di situ Al-Quran memandang yang salah di situ adalah bukan seorang perempuan, tetapi di situ adalah sesuatu bukan kesalahan, tetapi di situ yang dimaksud adalah bukan Hawa dan bukan juga Hawa juga Adam. Nah, kemudian isu yang ketiga yaitu tujuan penciptaan perempuan. Apa sih sebenarnya tujuan penciptaan perempuan? Apakah perempuan itu diciptakan sebagai yang memenuhi kebutuhan seorang laki-laki, atau hanya untuk memenuhi kebutuhan seorang laki-laki? Nah, pada hal ini memang sangat dapat kita tampak sekali di dalam masyarakat bahwasanya seorang perempuan itu memang diciptakan untuk melayani seorang laki-laki. Nah,
Pandangan seperti itu dapat kita lihat pada seorang laki-laki yang meninggal itu tidak sampai beberapa hari, tidak sampai 40 harinya pun itu sudah nikah, karena dia membutuhkan seorang laki-laki, seorang perempuan untuk melayaninya. Nah, kemudian seorang perempuan yang ditinggal mati atau ditinggal wafat oleh suaminya, ia masih bisa bertahan sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita kaji dan perlu kita pandang. Maksudnya di sini bagaimana? Maksudnya di situ adalah perempuan itu selain sebagai ibu rumah tangga, di sisi lain beliau seorang perempuan itu juga bisa menjadi kepala rumah tangga. Karena apa? Misal seperti ini. Misal seperti seorang perempuan yang memiliki suami yang memang tidak bertanggung jawab, seenaknya saja, yang selalu minum minuman keras, yang meninggalkan seorang wanita mungkin untuk demi nafsunya sendiri, berserong kepada wanita lain. Nah, maka hal itu mengharuskan seorang wanita untuk bekerja atau menghidupi atau menjadi kepala rumah tangga. Ataupun seorang perempuan yang tadi ditinggal oleh suami itu pasti juga bekerja, sehingga wanita yang bekerja di sini itu adalah suatu yang menggambarkan bahwa wanita itu juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Dengan argumennya Rifat Hasan, selain Rifat Hasan ada juga seorang tokoh feminis lain yang mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, di situ kan ada redaksi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada seorang laki-laki yang menjadi pelindung seorang perempuan. Nah, di sini mungkin yang dijadikan pembahasan adalah dalam keluarga. Sehingga dalam keluarga itu bukan hanya seorang laki-laki, tetapi faktanya perempuan itu adalah bisa menjadi pemimpin dan bisa bekerja untuk rumah tangganya. Nah, jadi dari ketiga latar belakang isu gender bisa kita simpulkan bahwasanya penciptaan seorang manusia itu tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki. Jadi bisa dikatakan bahwasanya perempuan dan laki-laki itu memiliki sama penciptaannya, yaitu di dalam ayat yang telah disebutkan tadi, yaitu ya ayuhan nasu khalaqnakum min dzakar, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi sesuatu yang sama, dan yang sama itu bukan berarti Adam, tetapi dari sesuatu yang sama, yaitu bisa dikatakan dari tanah. Nah, kemudian yang kedua yaitu wanita itu bukan hanya yang kedua yaitu wanita tidak melulu atau tidak menjadi faktor pertama seorang wanita itu disalahkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai kepemimpinan atau seorang wanita yang bekerja. Itu karena fakta di lapangan mengatakan seperti itu, sehingga Rifat Hasan mengatakan bahwasanya pekerjaan itu tidak dilarang bagi seorang perempuan untuk menghidupi sekeluarganya, ataupun seorang wanita itu juga bisa menjadi pemimpin menjadi bagi keluarganya ataupun bagi dirinya sendiri. Mungkin dari sini ada
yang perlu saya sampaikan kepada seorang laki-laki, yaitu tidak ada seorang laki-laki yang mulia kecuali seorang laki-laki itu memuliakan seorang perempuan. Mungkin cukup